Saya kira poin yang paling penting adalah untuk bilang salah loh MK kalau kalian mau bilang bahwa presidensial threshold ala Indonesia ini akan memperkuat presidensialisme, karena justru presidensialisme tidak membutuhkan seleksi awal untuk berkompetisi. Salah satu konsekuensi dari sistem presidensial adalah pembentukan koalisi ini. Masalahnya kalau pembentukan koalisi ini dipaksa melalui presidensial threshold, maka koalisi yang terjadi sifatnya pragmatis, tidak pernah programatik. Terima kasih, udah sore ya sekarang ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya nggak banyak, jadi saya kira saya langsung aja ya. Sangat-sangat nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Haris barusan. Karena sejauh ini, tadi sudah disebutkan ya beberapa kali, jadi saya nggak akan mengulang. Argumen utama MK adalah soal open legal policy yang dari tadi dikritik gitu. Dan jadi dengan open legal policy ini kan sebenarnya suatu konsep yang pertama dia nggak jelas, tapi juga yang lebih parah, yang kedua dia memang seringkali dibuat sebagai wadah ketika MK tidak mau membahas apa yang seharusnya mereka bahas. Jadi dia langsung aja pakai ini open legal policy gitu ya. Jadi saya kira ini yang memang harus membuat kita jadi harus membongkar ini dengan sangat mendalam. Tadi Mas Uceng sudah memberikan referensi ke putusan MK itu sendiri. Tapi saya kira yang harus ditekankan adalah sebenarnya MK belum pernah menjawab pertanyaan konstitusional dari ke-21 perkara yang sudah dibawa soal presidensial threshold ini. Sebenarnya kan pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah pengaturan ambang batas itu berkesesuaian dengan syarat pencalonan dalam konstitusi atau tidak. Ini belum pernah dijawab. Kalau argumennya adalah kebijakan hukum terbuka, maka sebenarnya kita juga masih mempertanyakan, bukankah semua kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu justru harus dicek oleh lembaga yudisial, dan itu yang belum pernah dilakukan justru. Jadi kita kuatkan di situ, dan belum pernah dicek apakah open legal policy itu melanggar konstitusi atau tidak gitu ya. Nah, untuk menjawab ini dua hal yang saya kira perlu atau harus kita bongkar. Pertama, nyambung sama yang disampaikan Haris barusan soal negara hukum, dan yang kedua sistem presidensialisme. Yang pertama itu saya maksud dengan negara hukum begini, kita kan harus selalu mengembalikan negara hukum itu sebenarnya apa sih esensinya gitu ya. Dan sebenarnya dalam negara hukum secara umum, apalagi dalam undang-undang dasar kita, sebenarnya ingin membatasi kekuasaan dan hak asasi manusia, menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia. Jadi pada akhirnya tujuan bernegara itu adalah hak asasi gitu, dan ini yang kita bisa kaitkan kemudian untuk mempertanyakan bagaimana akhirnya lembaga-lembaga politik dan secara keseluruhan desain atau cara bekerja lembaga-lembaga itu apakah mampu memenuhi hak-hak warga atau tidak. Jadi line of argumentnya di situ, baru kemudian kita masuk ke sistem presidensialisme atau ya presidensialisme begitulah ya. Nah, MK selalu memberikan argumen bahwa ambang batas ini akan memperkuat sistem presidensialisme. Nah, ini saya kira sebenarnya sudah berapa kali ada ahli yang dari ilmu politik yang menjelaskan ini, tapi saya kira MK justru belum pernah mendalami. Mereka selalu hanya bilang sistem ambang batas pencalonan presiden ini akan memperkuat sistem presidensil, tapi sebenarnya nggak mampu dia jelaskan kaitannya di mana. Jadi ketersambungannya belum pernah mampu dijelaskan oleh MK. Nah, di sini kita itu justru bisa memperlihatkan bahwa dalam sistem presidensialisme itu kan pembeda utamanya dengan parlementer adalah karena kita akan selalu memilih dua kotak kan, eksekutif dan legislatif. Tidak hanya memilih legislatif seperti halnya dalam parlementer.
Dalam parlementer ketika kita memilih hanya legislatif, baru kemudian legislatiflah yang akan membentuk eksekutif dengan Perdana Menterinya. Kita dengan sistem presidensil selalu memilih eksekutif dan legislatif justru untuk memecah fokus. Kalau kita baca beberapa tulisan dari beberapa ahli ilmu politik ya, sebenarnya tujuan dari pembuatan sistem presidensial justru untuk memecah fokus yang tadinya hanya kepada parlemen, tapi sekarang jadinya di dua kotak itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya kemudian kita lihat ada satu nih, kemarin saya juga kutip di kolom saya tuh soal The Perils of Presidentialism ya dari Juan Linz, yang sebenarnya dia mengatakan bahwa pada akhirnya memang sistem presidensialisme itu akan selalu membawa kabar buruk. Kenapa? Karena sistem presidensialisme utamanya multipartai seperti yang kita sedang atau kita miliki pada saat ini. Dan mengapa kabar buruk? Karena sistem presidensialisme dengan multipartai memang akan memaksa eksekutif untuk membentuk koalisi dengan partai-partainya. Karena kalau dengan partai-partai yang ada, karena kalau tidak begitu maka akan terjadi deadlock. Ya, sebenarnya ini argumen yang buat kita mungkin sering kali didiskusikan, tapi kalau kita bawa lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengingatkan, loh ini di banyak negara makanya tidak dikenal. Tadi sebenarnya Ferry menarik tuh mengatakan dari segi bahasa membuat bingung karena tidak dikenal model ambang batas pencalonan presiden. Ada beberapa kawan yang sudah riset, satu itu ada yang sudah terbit di Jurnal Konstitusi sebenarnya ya. Tadi saya sempat search tadi pagi itu, tahun 2018 di Jurnal Konstitusi. Ada beberapa, saya sendiri belum pernah riset mendalam, tapi satu yang bisa dikutip misalnya menjelaskan bagaimana di banyak negara lain dengan sistem presidensialisme memang nggak dipakai model ini, ya kan? Karena ya itu tadi yang digunakan adalah ambang batas keterpilihan, bukan pencalonan, karena membatas pencalonan ini akan menimbulkan diskriminasi tentu saja. Tapi lebih dari itu, saya kira poin yang paling penting adalah untuk bilang salah loh MK kalau kalian mau bilang bahwa presidensial threshold ala Indonesia ini akan memperkuat presidensialisme, karena justru presidensialisme tidak membutuhkan seleksi awal untuk berkompetisi. Dan ini yang sudah biasanya MK juga punya keinginan besar untuk tolong dong studi bandingnya gimana. Nah, saya kira ini sangat bisa kita tonjolkan bahwa ternyata dalam banyak studi termasuk oleh Linz tadi ya soal The Perils of Presidentialism, memang salah satu konsekuensi dari sistem presidensial adalah pembentukan koalisi ini. Masalahnya kalau pembentukan koalisi ini dipaksa melalui presidensial threshold, maka koalisi yang terjadi sifatnya pragmatis, tidak pernah programatik. Ya, seperti yang sekarang terjadi kan semuanya ya ibaratnya ya kita cari perahu aja gitu ya, nggak jelas sebenarnya apakah bahkan ideologinya sama atau tidak, walaupun memang dalam sistem politik Indonesia kita jarang sekali bisa bicara ideologi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menutup peluang kompetisi. Saya kira ini juga argumen yang berapa kali dipakai oleh MK soal penilaian bahwa pasal 222 ini tidak bersifat diskriminatif. Tapi saya kira kita harus mengingatkan soal lagi-lagi bangunan negara hukum dalam konstitusi kita yang mengatakan bahwa tidak hanya soal hak warga negara ya, tapi bagaimana dalam berkompetisi dalam politik itu tidak selayaknya diberikan pembatasan. Dan sekali lagi ini bukan persoalan open legal policy, ini justru open legal policy yang harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi karena ternyata melanggar konstitusi. Nah, jadi presidensial threshold itu beda. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu ada argumen dari mantan hakim konstitusi yang bilang bahwa ada pakai pasal 8 ayat 3 di konstitusi soal pembedaan parpol berdasarkan perolehan. Nah, ini juga suatu cara pandang yang keliru ya, karena pasal 8 ayat 3 konstitusi itu memberi jalan keluar dalam situasi luar biasa. Bukan sementara yang kita bicarakan adalah pembatasan sebelum berkompetisi. Nah, yang terakhir ini soal yang juga sering digunakan oleh MK untuk argumen, yaitu penyederhanaan partai politik. Ini juga sangat-sangat kebablasan karena betul bahwa ya ada banyak sekali literatur yang menegaskan perlunya ini kita punya multi partai maka perlu disederhanakan tapi dengan cara-cara yang alamiah.
Tapi kita untuk tujuan itu kita sudah punya yang namanya parliamentary threshold yang bahkan sempat dinaik-naikkan, dinegosiasikan lagi untuk naik begitu ya. Dan itu yang memang lebih lazim untuk diterapkan. Memaksa partai-partai untuk berkoalisi dengan ketentuan 20% ini tidak membuat partai-partai politik itu jumlahnya menjadi kecil. Sudah terbukti juga secara empirik bahwa ternyata bukan di situ persoalannya, bukan dengan cara memaksa mereka berkoalisi maka jumlah partai politik akan mengecil gitu. Jadi saya kira ada logika yang keliru juga dari Mahkamah Konstitusi untuk mengaitkan penyederhanaan jumlah partai politik dengan presidential threshold. Nah saya kira itu dulu ya Kak Refli, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Husnul. Saya mungkin menekankan pertama strategi ya Kak Refli. Jadi strategi saya kira memang akan baik sekali kalau satu pemohon banyak, tapi juga tadi terpikir soal banyaknya perlu banyak amikus. Jadi mungkin yang dari provinsi-provinsi itu bukan, maksudnya ya baiklah kalau mereka mau menjadi pemohon, alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Tapi kalaupun tidak, mungkin kita bisa mobilisasi untuk memberikan amikus dari masing-masing provinsi mengaitkan dengan keterpilihan tadi. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, kalau dari segi substansi dan dari segi strategi juga saya setuju tadi waktu kita bahas ya waktu sebelum acara soal tetap mencoba untuk memberi argumen bagi pemohon individu. Karena menurut saya cara pandang MK ini makin lama makin tidak progresif ya. Dari dulu kita puji-puji karena pembayar pajak jadi bisa, kemudian dosen jadi bisa, lama-lama makin mengecil gitu. Jadi saya kira memang mesti kita bongkar lagi, jangan kebablasan. Makin kesini memang kelihatan betul ininya argumennya makin membuat sulit legal standing ini. Dan kalau kita perhatikan biasanya dari pihak pemerintah dan DPR juga yang pertama diserang pasti legal standing, yang kedua open legal policy, kan biasanya begitu ya. Jadi saya kira akan baik sekali buat membongkar dan juga untuk diskursus untuk persoalan legal standing dari individu. Nah kemudian yang kedua soal ini tadi ya substansinya. Kalau soal substansinya saya mau menekankan saja bagaimana saya kira MK itu kan dia akan selalu membangun penalaran hukum. Kalau kita istilahkan ada yang originalist, ada yang non-originalist gitu. Saya kira kalau kita punya strategi untuk mengajukan banyak permohonan, dua-duanya mesti dipakai gitu. Kalau misalnya untuk yang originalist yang menekankan original intent, akan baik sekali saya kira kalau kita juga mengundang orang-orang dari Forum Konstitusi sebagai ahli nanti. Tadi saya lihat kan di daftar juga mestinya ada ya Bang Hamdan Zulfa pada sore hari ini tapi tidak bisa hadir. Tapi saya kira bukan hanya beliau, bisa juga Pak Yakob Tobing, kemudian Pak Zen Bajeber, Bu Falina ya juga bisa memberikan catatan sebenarnya intensi mereka waktu itu apa. Dan kalau kita berbicara pertanyaan konstitusionalnya, sebenarnya mereka sangat bisa menjabarkan bahwa saya ingat berapa kali diskusi soalnya dengan Pak Zen, dengan Pak Yakob, bahwa dulu itu mereka memang sama sekali tidak membicarakan presidential threshold. Yang mereka maksud dengan sistem presidensil yang diinginkan lebih konsisten, itu tidak termasuk presidential threshold seperti yang sekarang kita miliki. Tapi betul-betul soal dihilangkannya MPR ya, kemudian pemilihan presiden langsung dan juga beberapa bagian lainnya, tapi tidak presidential threshold. Juga dengan DPD begitu ya, itu sebenarnya yang mereka bayangkan. Jadi salah kaprah betul kalau misalnya MK masih berargumen bahwa ini adalah untuk memperkuat presidensialisme. Dan kalau non-originalisnya saya kira gagasan soal hak asasi manusia tadi ya dari Mas Radian dan juga dari Haris akan sangat menarik untuk kita ambil dari penafsiran teleologisnya gitu untuk melihat bagaimana ternyata dari aspek hak asasi manusia banyak sekali kita bisa sodorkan bukti empirik bahwa gitu ya keterwakilan ini ternyata yang diamanatkan sebagai konsep negara hukum Indonesia itu tidak pernah bisa dengan mampu diwujudkan oleh orang-orang yang terpilih dengan sistem
presidensial threshold ini gitu. Jadi itu buat bukti empiriknya untuk menguatkan juga kita perlu memang menyerangnya dari segala arah, menyerang argumennya dari segala arah. Itu, terima kasih Mas Refli.